Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lisa Harniati dan berserta kelompok saya. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai algoritma sub research atau algoritma pencarian dari mata kuliah pemrograman lanjut yang diampu oleh Ibu Liza Aprianti MKOM. Baiklah, di sini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aksya Aurora, yang kedua ada Lisa Harniati selaku saya sendiri, dan Dwi Ayu Stioningrum. Kami dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, apa itu algoritma sub research? Nah, algoritma sub research ini adalah algoritma pencarian daftar atau pencarian string dengan mengunjungi setiap elemen. Nah, ini hampir sama seperti naive algorithm dan brute force, yakni mencari data atau string dengan mengunjungi satu persatu indeks atau satu persatu elemen yang nantinya akan dicocokkan. Nah, kegunaannya itu adalah untuk mendeteksi suatu daftar di daftar yang lain. Nah, di sini ada contoh daftar pertama, atau kita sebut pattern, ada huruf A, B, C. Nah, yang daftar kedua, atau kita sebut teks, ada huruf A, D, A, B, C. Nah, jadi di sini kita akan mencari apakah pattern A, B, C ada di teks A, D, A, B, C. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya A, B, C itu ada di daftar kedua atau teks, yakni A, B, C. Kalau kita lihat dengan mata saja gitu. Tapi kalau kita untuk mencari menggunakan sub research itu caranya adalah seperti ini, yakni kita cari elemen yang pertama dulu, yakni yang A. Yang A, dan elemen yang pertama di teks, ini A. Nah, A sama dengan A, berarti kita lanjut ke huruf yang selanjutnya, yakni B. Nah, begitu juga dengan teks, yakni kita lanjut ke huruf berikutnya, ke sebelah kanan, yakni kita dapat di D, huruf D. Nah, kita lihat apakah B itu sama dengan D. Nah, ternyata tidak. Maka dari itu, pattern balik lagi ke elemen yang pertama, sedangkan di teksnya ini kita lanjut ke elemen yang berikutnya, yakni terdapat di A. Nah, kita lihat elemen pertama di pattern, yakni A, ternyata sama dengan teks di elemen ketiga, yakni A. Nah, kita lanjut ke sebelah kanan, kita lanjut nih, B sama dengan B. Lanjut lagi sebelah kanan, ternyata C sama dengan C. Nah, jika sudah sama, artinya list itu ditemukan atau list found. Nah, jika tidak sama atau tidak terdapat patternnya di teks itu, dapat kita tulis list not found, artinya list tidak ditemukan. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini sudah terdapat teks, yakni dengan kata dia belajar, dan patternnya adalah belajar. Nah, di sini kita akan mencari kata belajar apakah ada di dalam teks dia belajar. Nah, kita akan mencari satu per satu. Nah, pertama, dari elemen yang pertama, yakni di teks elemen D dan di pattern elemen B. Nah, D tidak sama dengan elemen B, artinya di teks lanjut ke sebelah kanan, sedangkan di patternnya masih tetap di B, karena kan dia tidak sama. Nah, lanjut yang I, kita lihat cocokkah dia dengan B, ternyata tidak cocok, tidak sama. Nah, di teks kita lanjut lagi ke sebelah kanan. Nah, ini patternnya tetap. Kita lihat apakah A itu sama dengan B, dan ternyata tidak sama juga. Maka dari itu teksnya kita lanjut ke sebelah kanan. Nah, sedangkan patternnya masih tetap di B. Nah, ini kita lihat ternyata di teksnya ini B.
B sama dengan pattern yang di B. Artinya yang di pattern bisa melanjutkan ke sebelah kanan. Bisa kita mengecek huruf yang selanjutnya, yakni E. Nah, di teksnya kita lanjut ke sebelah kanan juga. E sama dengan E, ini sama. Lanjut lagi sebelah kanan, ternyata L sama. Ternyata L juga sama. Lanjut lagi ke sebelah kanan, A ternyata sama dengan A. Lanjut lagi sebelah kanan, ini juga lanjut ya. J ternyata sama dengan J. Terus kita lanjut ke sebelah kanan, A sama dengan A. Begitu juga dengan R sama dengan R. Nah, artinya pattern belajar ada di teks dia belajar. Maka dari itu hasilnya adalah list found. Artinya list itu ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka kita tulis list not found atau list tidak ditemukan. Baik, selanjutnya adalah pengimplementasian algoritma pencarian sublist ke dalam sebuah kode program. Di mana di sini kami membuat studi kasus untuk pencarian sebuah judul lagu dengan package Search Spotify. Pada program ini kami membuat 4 kelas. Yang pertama itu adalah kelas SongNote, kemudian ada kelas playlist, kemudian yang ketiga sublist searcher, dan terakhir ada kelas main. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai kelas yang pertama, yaitu SongNote. Kelas SongNote ini berfungsi untuk mewakili satu lagu dalam playlist, merupakan note dari struktur data single link list. Nah, di sini terdapat atribut yang bernama string title dan juga SongNote next. String title berfungsi untuk sebagai judul lagu dan SongNote next sebagai pointer atau referensi ke lagu berikutnya dalam playlist. Nah, di sini juga terdapat konstruktor, yaitu yang akan mengatur judul lagu dan inisialisasi next sebagai null. Oke, lanjut ke dalam kelas kedua, yaitu kelas playlist. Kelas playlist ini berfungsi sebagai mewakili sebuah playlist lengkap yang terdiri dari banyak lagu. Nah, dia akan mengelola operasi-operasi dasar pada playlist. Adapun atribut di sini adalah atribut SongNote head, yang merupakan note pertama atau lagu pertama dalam playlist. Adapun metodenya yang digunakan adalah metode pertama, add song. Add song ini akan menambahkan lagu baru di akhir playlist. Jika playlistnya kosong, maka ia akan kembali ke lagu pertama, yaitu menjadi head. Return to head. Lalu ada SongNote get head. Get head ini ia akan mengembalikan note pertama playlist yang dibutuhkan agar kelas lain bisa mengakses playlist. Kemudian ada metode print song. Metode print song ini berfungsi untuk menampilkan seluruh judul lagu dalam playlist, kemudian akan dipisahkan dengan tanda panah. Oke, selanjutnya ada kelas sublist searcher. Kelas sublist searcher ini berfungsi untuk melakukan pencarian di dalam playlist utama, yaitu disebut dengan full. Nah, ia akan mengecek apakah sub atau sublist lagu muncul berurutan di dalam full playlist utama. Nah, metode yang digunakan yaitu isSublist. Metode ini akan mengembalikan true jika sub itu adalah berurutan dari full. Nah, ia akan melakukan pencocokan note demi note dari posisi manapun di dalam playlist utama atau full. Nah, jika semua note di sub cocok secara berurutan di full, maka ia akan return true. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Ayu. Selanjutnya kita masuk pada kelas main. Fungsi ini merupakan titik awal eksekusi program atau tempat semua proses dimulai. Pertama, kita akan membuat sebuah objek yang bernama playlist, yang merupakan playlist utama. Kita akan menambahkan 6 lagu secara berurutan, yaitu Lover, Blank Space, Shape of You, Pieces, Blinding Lights, dan Reverse Lives. Urutan ini sangat penting karena nantinya kita akan membuat atau mencari sublist dalam playlist ini. Nah, setelah itu kita akan membuat search list, yaitu daftar lagu yang ingin kita cari keberadaannya dalam playlist utama.
Dalam contoh ini, lagu-lagu yang dicari adalah Shape of You, Pictures, dan Blinding Lights. Setelah data disiapkan, kita akan membuat objek bernama search dari kelas sublist search. Di sini kita memanggil metode isSublist dan memberikan dua argumen, yaitu heard search dan heard dari playlist. Metode ini akan mengecek apakah isi dari search list merupakan bagian berurutan dari playlist. Nah, hasil dari pengecekan disimpan dalam variabel found. Jika bernilai true, maka artinya urutan lagu ditemukan. Jika false, berarti tidak ditemukan. Terakhir, program akan mencetak isi playlist utama, mencetak sublist yang dicari, lalu memberikan hasil pencarian dalam bentuk kalimat urutan lagu ditemukan dalam playlist atau urutan lagu tidak ditemukan dalam playlist. Nah, jadi fungsi main di sini bertugas sebagai pengatur alur logika utama, mulai dari input data, pencarian, hingga menampilkan hasil ke layar. Selanjutnya ada output program yang dihasilkan. Pertama, program mencetak isi dari playlist utama yang berisi lagu-lagu seperti Lover, Blank Space, Shape of You, Pictures, Blinding Lights, dan Driver Lines. Ini merupakan daftar lengkap lagu yang telah kita masukkan ke dalam playlist di fungsi main tadi. Nah, selanjutnya ditampilkan juga sublist yang dicari, yaitu Shape of You, Pitch, Blinding, dan Blinding Lights. Ini adalah urutan lagu yang ingin kita cek apakah benar-benar muncul secara berurutan dalam playlist pertama. Lalu, program menampilkan hasil pencariannya, yaitu urutan lagu ditemukan dalam playlist. Artinya, program berhasil mendeteksi bahwa ketiga lagu tersebut muncul secara berurutan di dalam playlist utama, sesuai dengan logika pencarian sublist yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penerapan dari algoritma sublist di dunia nyata. Yang pertama, dalam dunia musik, seperti di Spotify dan di YouTube. Misalnya kita ingin mencari tahu apakah urutan lagu favorit kita ada dalam sebuah playlist. Contohnya kita mempunyai playlist yang berisi Lover, Pitch, Blinding Lights, dan Driver Lines. Lalu kita yang mencari apakah lagu Pitch, Blinding Lights diikuti. Hasilnya ditemukan, karena urutan tersebut memang ada dalam playlist. Nah, yang kedua, pencarian kalimat di dokumen. Misalnya, dalam teks hari ini, saya suka kopi panas. Kita mencari frasa, yaitu saya suka kopi. Karena frasa ini muncul berurutan dalam teks, maka hasilnya ditemukan juga. Nah, yang ketiga, kita masuk ke contoh yang lebih ilmiah, yaitu di bidang biologi, pencarian pencocokan DNA. Dalam data genom, urutan DNA biasanya direpresentasikan dalam huruf-huruf seperti A, T, C, dan G yang masing-masing mewakili A sebagai adenin, T timin, C sitosin, dan G guanin. Misalnya, dalam suatu rangkaian genom kita mempunyai urutan A, T, C, D, G, A, C. Lalu kita ingin mencari sublist C, G, A. Artinya, kita mencari apakah sitosin diikutin guanin, lalu adenin dalam data tersebut, hasilnya ditemukan. Kesimpulan, dari semua penjelasan dan contoh yang sudah dibahas tadi, bisa disimpulkan bahwa algoritma sublist search ini bekerja secara sederhana, yaitu memeriksa satu persatu elemen dalam list utama. Karena sifatnya brute force atau pemeriksaan langsung, maka algoritma ini kurang efisien untuk saat diterapkan pada data yang ukurannya sangat besar. Jadi, meskipun cukup efektif untuk kasus-kasus kecil seperti playlist lagu, dokumen pendek, atau data genom sederhana, algoritma ini sangat lambat jika dipakai pada dataset besar seperti log system, file teks ribuan baris, atau data genom jutaan karakter. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai algoritma sublist search. Kami harap penjelasan yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja dan penerapannya dalam berbagai situasi nyata. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.